selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Desember 2021. Seperti biasa, aku akan bacakan intro pengingat untuk kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang general, readingan yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Ini bukan private reading. Jadi kalau memang tidak sesuai, ini mungkin bukan readingan untuk kamu gitu ya, kamu bisa cari placement yang lain ataupun kamu bisa move on cari tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan segala sesuatu yang ada di dalam video ini, dengan akunya, dengan cara aku bawain ya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak suka, please silahkan move on ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan selamat datang buat kalian semua yang baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Kita akan masuk ke dalam readingan yang akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single dan yang berikutnya adalah untuk yang couple-nya. Oke? Oke, mari kita masuk ke pada readingan kalian masing-masing. Cancer yang single, ini adalah pembacaan untuk energi cinta asmara untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer Desember 2021. Oke. Seven of Wands. Ini kalau aku ngelihat kayak begini ya, kayak energinya orang yang terima aja. Terima aja, terima aja. Berusaha beradaptasi, berusaha mengadjust dirinya, berusaha fit in, berusaha menyocokkan dirinya, nerima aja, ngikutin aja ya. Buat beberapa dari kamu ya, mungkin ada perbuatan atau perlakuan-perlakuan yang ya udahlah gue terima aja gitu ya. Ataupun ini ya kamu nggak peduli lagi gitu loh. Orang mau ngomong apa kek, mau bilang apa kek soal kondisi gue, soal situasi gue, soal apa yang gue lakuin, biarin aja gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu ini masalah boundaries ya, masalah batasan-batasan yang mungkin perlu kamu tilik kembali di dalam diri dan kehidupan kamu. Karena apa? Saat kita tidak mempunyai boundaries, kita tidak memiliki batasan-batasan itu, uh, orang jadi bisa seenaknya ngelindes itu semua gitu loh. Orang jadi seenaknya melakukan apapun yang mereka lakukan terhadap diri kamu. Apalagi di saat kamu iya, nelen, boleh, tolerir, dan lain sebagainya. Itu kamu kayak, nah ini yang kayaknya aku ngelihat message-nya adalah perlu kamu mungkin latih, perlu kamu pelajari, ataupun pertamanya kamu harus lihat apa sih yang sama ini nggak gue garisin gitu loh di dalam masalah hubungan cinta dan asmara ini. Apa sih, kenapa sih gue ini ngalamin hal-hal yang kemarin-kemarin gue alamin gitu ya. Kenapa? Nah mungkin ini masalahnya, di mana kamu tidak memiliki boundaries. Sehingga kamu tidak tahu batasan kapan kamu bilang stop, kamu bilang jangan, kamu bilang tidak gitu. The High Priestess dalam keadaan terbalik. Iya, dan saat kamu tidak mempunyai boundaries tersebut dan melihat bagaimana orang memperlakukan kamu, dan kamu ngerasa mungkin kayak kok gue selalu jadi victim sih, kok gue selalu jadi korban sih, kok gue selalu jadi dibeginiin sih sama orang, dipergunain orang, diperlakuin tidak sopan gitu ya, ataupun tidak dihargain, di macam-macam lah, masing-masing orang berbeda gitu ya. Orang kenapa sih bisa semena-mena seperti itu, dan kamu mungkin ngerasa kamu tidak punya kekuatan untuk melawan, kamu mungkin tidak merasa punya
atau punya hak gitu ya untuk mempertahankan diri kamu dan lain sebagainya. Dan ini ya bikin kamu ya stres, frustasi, bingung, harus gimana? Harus gimana? Mulailah membuat garis batasan itu. Karena yang bisa ngegarisin itu cuman kamu. Limit kamu sampai mana tuh yang tahu kamu. Gitu loh. Misalnya, ini contoh ya, ingat ya. Oke, kalau misalnya gua nggak bisa terima kalau gua dihianatin sama orang. Kalau lu udah punya komitmen sama gua nggak bisa terima kalau lu berbohong sama gue, kalau apalagi lu selingkuh sama gue. Garis batasan. Begitu dia melakukan hal yang melanggar batasan kamu, ya kamunya harus bisa speak up, kamunya harus bisa bertindak, kamunya harus bisa ngeliatin, lu udah nginjek ini nih. Nah, orang yang gak punya batasan, oh dia sudah berselingkuh, ya udah diampunin. Bukannya aku bilang kita nggak boleh mengampuni ya, tapi habis itu dia melakukan lagi apa yang diperbuat, mentolerir lagi, berkompromi lagi. Oh dia udah kurang ajar ngomongnya, dia udah abusive sama gue, mentally, emotionally, physically, bisa ya masing-masing. Kamu ngerasa bahwa ada hal yang kurang ajar dilakukan sama kamu, ya kamunya harus bilang, jangan kayak begitu. Kamunya harus ngebela diri kamu sendiri. Tapi selama itu nggak keluar, ya orang, oh nggak apa-apa ya dia disentil-sentil, oh nggak apa-apa ya ditoyor-toyor, oh nggak apa-apa ya di apa ya dijitak-jitak, oh nggak apa-apa ya ini contoh. Tapi kira-kira kayak begitu. Lama-lama nginjek, dari nginjek kaki, lama-lama nginjek kepala, gitu loh. Nah, selama kamu tidak belajar untuk membuat batasan itu, ia akan menekan diri kamu sendiri. Kamu ngerasa banyak tekanan. Ini bisa ya masalah kamu dengan seseorang dalam hubungan cinta dan asmara. Tapi juga misalnya bersama keluarga, bisa juga masalah teman dan lain sebagainya. Mulai membuat batasan-batasan itu, belajar. Gak ada yang gak bisa kok kalau kitanya mau. Ya. Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu, mungkin ini ada masalah dengan atau ada hal yang berkaitan dengan orang yang mungkin sebenarnya kamu udah gak pengen, kayak gini loh. Dia tidak punya hubungan yang jelas sama kamu. Sudah ada, buat beberapa dari kamu ini adalah orang dari masa lalu yang masih ngutek-ngutek kamu. Jadi berasanya kayak kamu udah pisah tapi masih digratilin, kamu udah pisah tapi masih digrecokin gitu ya. Tapi ini ada satu situasi yang membuat kamu tidak sejahtera, membuat kamu tidak nyaman. Ini bisa jadi orang-orang sekeliling kamu. Dan kamu kayak, gue butuh waktu dan ruang untuk bersama diri gue sendiri. Dan kadang-kadang di saat kita butuh waktu itu untuk healing, terus banyak gangguan, banyak misalnya orang ngapain, suruh kamu apa, mempengaruhi kamu untuk apa, dan lain sebagainya. Ini yang membuat sulit. Nah, kamu tuh kayak, semua orang mau gue urusin, semua orang mau gue iniin, semuanya ngegrecokin gue. Nah itu tuh kamu kayak, gue pengen sendiri, gue pengen punya ketenangan, gue pengen punya kedamaian, gitu loh. Nah, bagaimana? Suruh mereka tinggal di luar pagar. Jangan ganggu gue. Gue lagi butuh waktu, gue lagi butuh ruang, gue lagi pengen konsen dengan hal yang gue lakukan, dengan diri gue, dengan segala sesuatu, dan ini gue lagi butuh, dan ini kita berhak kok melakukan hal tersebut. Tapi selama kita ngebukain celah itu untuk mereka ngegretokin kita, ya mereka akan tetap begitu. Sebelum kita pasang plang, stop,
Jangan lewat sini gitu. Hermit card ya kan, lagi pengen sendirian, lagi pengen bisa kontemplasi, lagi pengen bisa berpikir dengan tenang. Kamu lagi pengen withdrawing yourself, menarik diri kamu dari segala keruwetan. Kamu lagi pengen sunyi gitu loh. Kamu lagi pengen kayak, udah dong, jangan ganggu gue. Udah dong, biarin gue sendiri. Udah dong, gitu loh. Kayak lagi pengen begitu. Pengen introspeksi. Kamu pengen naik gunung ibaratnya. Seven of Pentacles dalam keadaan tegap. Ada yang kamu kerjakan, ada yang kamu lakukan. Ini bisa berhubungan dengan apa yang kamu lakukan ya. Ini bisa berhubungan juga dengan masalah materi, finansial, keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang kamu lakukan yang orang lihat bisa dijadikan keuntungan untuk mereka. Sehingga saat kamu ngelakuin ini, saat kamu lagi ngerjain ini, mereka sibuk ngegratilin. Dan ini bisa jadi orang yang berhubungan sama kamu di sebelumnya. Yang dia tahu bahwa apa yang dia butuhin itu ada di kamu. Kamu itu adalah sumber dan source-nya di mana dia dapat mengambil apa yang dia butuhin. Nah, mungkin selama ini kamu lemah. Jangan lemah, Cancer. Aku nggak tahu bagaimana. Dia pintar ngomong, dia pintar merayu hatiku, dia pintar mengambil hatiku, dia pintar. Orang kadang-kadang pintar bikin dia kayak orang sekarat dan eh, apa ya, playing victim gitu ya, supaya kita bisa melakukan. Nah, itu orang-orang yang pintar manipulasi. Jangan gampang dimanipulasi oleh orang, Cancer ya. Nah, di sini kalau aku lihat, kamu tuh nggak bisa untuk bisa tenang, fokus, dikarenakan ataupun kamu nggak bisa nabung, ataupun kamu nggak bisa fokus sama kerjaan kamu dan membangun apa yang seharusnya kamu bisa bangun, dikarenakan ya ini ada orang yang sibuk ngambilin dan sibuk ngegratilin, yang sibuk ngeberantakin hasil kerja kamu gitu loh. Tetapi nih, sorry to say, aku ngelihat di sini kamu yang nggak bisa bilang enggak tadi. Aku lemah, ngejim hati. Ngejimin hati itu lebih susah daripada ngejimin otot. Tapi pegelnya nggak bisa dipijit juga gitu. Nah, ini harus apa? Harus latihan, harus berusaha. Itu dilatih dari pelan-pelan. Yang namanya mungkin kamu nggak enakan orangnya kalau dimintain tolong, kalau di pinjemin uang, atau kalau misalnya ada keperluan apa, dan kamu nggak tegaan, nggak sampai hati, gampang. Nah, orang ngelihat kayak begitu, itu makanan empuk. Oh, dia orangnya nggak bisa. Kalau ngelihat ada orang sedih-sedih, nangis-nangis, orang susah dan lain sebagainya, dia dia jiwa sosialnya tebel gitu. Cuman akhirnya ini akan mengakibatkan kamu masuk ke masalah, bikin kamu pusing, frustasi, nggak tahu ini orang maunya apa. Tapi guanya ya begini-begini aja. Gua ya di tempat single ini nggak ada hubungan apa-apa, tapi gua kayak punya tanggung jawab gitu loh ke mereka. Kamu kan bukan LSM, bukan. Cuman banyak orang-orang seperti itu yang dianya berjuang mati-matian tapi punya jiwa LSM. Maunya nolongin sampai akhirnya dia sendiri ngos-ngosan, ngap-ngapan. Jangan dong ya, jangan menaruh diri kita di tempat masalah. Kalau gelasmu kosong, bagaimana kamu memberikan air ke gelas lainnya? Berarti kamu harus memenuhi diri kamu.
dengan cinta kasih, dengan segala rupa, baru kamu bisa menyalurkan itu. Saat kamu tidak memiliki, misalnya, saat kamu tidak memiliki uang, iya kamu pinjam uang untuk membantu orang lain. Kan namanya kamu menaruh diri kamu ke tempat masalah, gitu loh. Memberikan sesuatu yang kamu tidak punya, kan bingung. Aku harus bagaimana, aku harus bagaimana, aku harus bagaimana, aku harus bagaimana. Orang ini maunya apa, intensinya apa, tujuannya apa, gitu. Dan ini semua membuat kamu tuh nggak nyaman. Karena selalu aja aku tuh direcokin, selalu aja aku tuh digangguin. Nah, kan Ace of Swords berani memutuskan, berani mengambil tindakan. Ace of Swords, lihat nih, anak ini berani mengangkat senjata, berani mengangkat pedang kamu dan memutuskan apa itu yang harus kamu putusin. Jangan, aduh nggak tega, aduh jangan. Ya lama-lama nggak ada. Akhirnya apa? Kamu kelibet sendiri di situ. Nah ini, kamu harus memutuskan segala hal yang membawa kamu ke dalam kesulitan. Berani bicara, berani jujur, berani speak up nih. Ace of Swords itu kalau di traditional tarotnya kartunya adalah pisau gede banget. Selama kamu tidak berani mengambil ini keputusan dan ini cuman ada di kepala kamu sebagai cita-cita dan keinginan dan ide-ide aja. Selama ide itu masih wacana, gitu loh. Nah, bagaimana kamu mengimplementasikannya di dalam kehidupan kamu? Kembali lagi, set up your boundaries. Garis batasan itu harus ada. Selama itu tidak ada, orang akan bisa menginjak-injak itu dengan sesuka hatinya. Iya, kalau nginjeknya udah lepas sepatu, kalau nginjeknya pakai sepatu becek-becek dari luar, nah, ya akhirnya ya semua yang kamu udah rapihin, semua yang udah kamu beresin, berantakan lagi, berantakan lagi, berantakan lagi. Kamu udah berusaha untuk healing, udah berusaha untuk ngelupain, udah berusaha untuk let go, udah berusaha untuk move on. Kamu begitu dia telepon, begitu dia WhatsApp, hancur lagi. Nah, kamunya harus bisa, oke, selesai. Gua nggak ada lagi hubungan sama lu, dan gua nggak ada hubungan sama lu, misalnya ini bukan hubungan dengan orang yang sebelumnya, gitu ya. Dan gua nggak ada tanggung jawab buat ngurusin lu. Kadang-kadang kita ini ada beberapa orang yang merasa gua punya tanggung jawab. Nanti kalau gua tinggalin dia nggak ada yang ngurusin. Nanti kalau dia berantakan, kalau dia misalnya hidupnya hancur-hancuran, masing-masing orang itu punya kewajibannya masing-masing buat ngejaga dan ngurusin dirinya sendiri. Kan gak ada orang dilahirin tandem gitu kan. Page of One. Page of One. Iya, ini ada orang yang kayak ngeganggu banget tau gak sih. Tapi kalau yang aku lihat, ada satu berita baik. Setidaknya satu berita yang bikin kamu mungkin happy. Cuman, untuk menyikapi dan bereaksi terhadap berita tersebut, please, berikan waktu untuk diri kamu untuk benar-benar berpikir dengan tenang sebelum kamu menanggapi si berita ini. Jangan sampai kamu gegabah. Lihat dulu maksud dan tujuan dan gambaran ke depannya tuh bagaimana. Pikirin baik-baik sebelum kamu mengambil satu tindakan, sebelum kamu mengambil satu keputusan. Ya, itu yang aku bisa lihat dari cerita pada saat ini. Terima kasih sudah The Bottom of the Deck kayak The Lover. Ini ada tawaran mengenai hubungan, ya. Ada komunikasi masuk. Ini kamu perlu pikirkan matang-matang. Jangan gegabah, oke? Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Oke, Cancer. Ini adalah pembacaannya. Untuk saat ini kita lanjut ke yang couple-nya.
Cancer yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian Cancer yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Desember 2021, energi cinta asmara. Kita lihat ada apa di dalam hubungan kalian. Seven of Swords. Seven of Swords. Ini ada energi yang tadinya pergi, kembali lagi. Ini bisa literally seseorang ya di dalam hubungan ini yang mungkin nggak jelas mau stay apa enggak sih di dalam hubungan ini. Kadang pergi, kadang datang, kadang pergi, kadang datang, on off gitu ya. Mau enggak gitu. Tetapi ini juga energi yang kayak orang ini tidak pernah belajar gitu. Maksudnya adalah orang ini melakukan kesalahan yang bolak-balik dilakukan, yang sama. Tipenya mungkin beda-beda gitu ya serinya, tapi kesalahannya ya sama gitu loh. Dilakukan lagi. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah kamu mungkin sempat ditinggal gitu ya, terus mereka kembali lagi. Ace of Swords dalam keadaan tegap, buka komunikasi, berbicara lagi, pengen ngomong lagi. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu merasa waktunya untuk menyelesaikan apapun ini yang ada sekarang di dalam hubungan kamu, masalah yang sama, same old problems gitu ya, masalah yang sama lagi, dan gua harus mungkin sudah saatnya untuk nyelesain supaya ini nggak keulang lagi. Ini juga merupakan ajakan bahwa ya you need to do that gitu loh, kamu harus ngelakuin hal ini kalau kamu nggak mau masalah ini berulang lagi gitu loh. Gimana caranya memutuskan supaya hal-hal semacam ini nggak terjadi lagi. Kadang-kadang misalnya ya, ada orang yang setiap kali punya masalah di dalam hubungan ataupun dia nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya, terus dia silent treatment, terus dia pergi, dia nggak bisa dicari, dia nggak bisa ini, dia memutuskan segala komunikasi dan lain sebagainya. Nanti kalau dia udah enak atau dia ada butuhnya, dia datang lagi. Sampai kapan ini bisa terjadi? Sampai si orang yang diperlakukan ini memberikan apa semacam ultimatum gitu ya, semacam kalau lu begini lagi ya udah mendingan udahan aja, atau kita sama-sama dewasa dong. Kalau misalnya ada yang nggak enak atau ada masalah, diselesaikan sama-sama, diduduk bareng-bareng ngomong gitu. Nah, ini ada satu pihak yang setiap kali ada yang nggak nyaman buat dia mencelat gitu loh, nggak mau menghadapi masalah, nggak mau ngadepin yang susah-susah, gampang ngambek. Buat beberapa dari kamu, Ace of Cup ya, ingin memperbaiki si hubungan ini, yang pastinya harus ada keinginan dua-dua untuk memperbaiki hal tersebut. Termasuk kalau misalnya si hubungan ini punya penyakit yang sama-sama. Ya, kayak misalnya kita punya penyakit nih di dalam tubuh kita. Kalau kita mengkonsumsi obat yang hanya meredakan atau menghilangkan penyakit itu hanya untuk sementara waktu, ya ini akan, yang ada kan akan muncul lagi. Selama kita tidak memperbaiki si simptom-simptom ini, si penyebab-penyebab dari si penyakit ini. Nah, ini kayak begitu. Kalau aku lihat contohnya gitu ya, gambarannya, rasanya. Mungkin selama ini yang dilakukan adalah ya berbaikan, tapi tidak mau mengobati dan memperbaiki si penyebab dari masalah-masalah yang sering ada di dalam hubungan ini. Contoh lagi, kalau misalnya ada masalah, satu mencelat, ini contoh ya, satu pergi, silent treatment, ngambek segala macam. Begitu balik, baikan lagi. Balikan lagi, ada masalah lagi, begitu lagi. Berarti apa? Masalah komunikasi, masalah mau menghadapi masalah yang sedang terjadi di dalam hubungan ini kan yang
perlu. Karena apa? Semakin lama semakin numpuk, semakin lama ya semakin senepnya, semakin nggak cuman seng-sengan aja, tingkatnya juga udah makin naik 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 gitu loh. Nah, jangan cuma dikasih painkiller aja gitu loh. Kalau sakit pusing, cari penyebab pusingnya tuh karena apa? Mungkin karena kolesterol, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena sakit gigi, mungkin karena ya banyak kan, karena insulin dan lain sebagainya, bisa aja. Nah, dicari. Nah, itunya yang diobatin gitu loh. Penyebab ini yang mengakibatkan si sakit kepala itu. Bukan hanya dikasih obat sakit kepala seperti Panadol. Karena itu hanya apa? Membuat sakitnya hilang sesaat. Tapi selama penyebabnya nggak diobatin, ini akan muncul lagi. Nah, sama. Ini yang terjadi di dalam cerita ini kalau yang aku lihat. Dan ini ya pastinya membutuhkan kedua belah pihak harus saling terbuka. Harus saling terbuka dan saling menurunkan ego, mau mendengar, mau bicara, mau speak up, mau jujur, maupun menerima masukan. Kalau udah satu tinggi egonya dan mulai nutup, kalau egonya tinggi, itu pasti defensif sekali. Apa yang diomongin, wah itu langsung kerasa keserang gitu loh. Apalagi yang overly defensif. Sedikit aja langsung langsung berantem lagi gitu loh. Four of Cup. Dan kamu mungkin udah mulai jenuh ya dengan terus-terus pattern ini, pola ini tuh kamu mulai jenuh, mulai bosan menghadapi orang yang begini, terus bikin perkara, terus bikin ya dia pergi nanti kalau ada butuhnya dia balik lagi. Ya dia pergi kalau misalnya dia udah enak dia balik lagi. Nah gua gimana? Yang mikirin dia kemana, dia ngapain, dia sama siapa, dia apa. Capek hati lama-lama. Buat beberapa dari kamu, ada sesuatu yang pernah dilakukan, yang terjadi di dalam hubungan ini yang mungkin masih menjadi kayak duri gitu loh di dalam hubungan ini. Dan itu mungkin salah satu duri yang perlu kamu lepas kalau memang pengen bener-bener. Karena selama masih belum bisa melepaskan itu dan masih belum bisa memaafkan, apalagi orang yang melakukan itu sepertinya melakukan tanpa rasa bersalah gitu ya. Ya yang tadi ada peran sertanya kedua belah pihak yang namanya ini hubungan dua orang. Baik mau yang berat yang mana salahnya, itu kalau yang satunya membiarkan ya dia juga punya andil. Kenapa ini semua terjadi? Nah, yang tadi aku bilang, harus ada orang yang punya inisiatif, harus ada orang yang berani untuk mengambil tindakan dan sikap dan keputusan. Five of Swords, Page of Cup, dan mungkin buat beberapa dari kamu kamu bertahan walaupun mungkin kamu udah ya udahlah fokus gue ke tempat lain aja ya udahlah gue mikirin apalah, gue merem aja deh, nggak usah diliatin deh yang ini gitu ya. Kamu berusaha menghindari adanya konflik dan pertengkaran dan perpecahan dan lain sebagainya dengan cara mentolerir, dengan cara berkompromi, menghindari pertengkaran ini. Ya mungkin kamunya masih sayang ya, ataupun buat beberapa dari kamu ini karena kamu sudah masuk ke dalam rumah tangga, ini adalah mengenai anak ya, sehingga kamu nggak mau gegabah, kamu nggak mau terburu-buru, kamu nggak mau impulsif gitu ya, kamu nggak mau sembrono dalam menyikapi segala situasi ini, tapi kamu pengen banyak hal yang sebenarnya kamu mungkin ada di dalam kepala kamu ya, mestinya gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini. Kadang-kadang ada pikiran, aduh gue pengen kabur aja deh, gue pengen lari aja deh dari situasi ini, dari orang ini, dari hubungan ini. Karena kalau gue udah ketemu lagi sama dia, dia udah ngomong lagi dan lain sebagainya, gue tuh susah untuk berkelit, untuk ngomong sama dia dan sebagainya. Gue susah untuk nolak dia, untuk nggak terima dia, untuk bisa tegas dan lain sebagainya. Dan kayaknya
duh gue pengen pergi aja deh gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Tapi kamu berusaha untuk eh, kamu berusaha untuk bisa menahan diri gitu ya. Seven of Pentacles. Berhubungan dengan orang yang tidak mau memberikan upaya, usaha, menginvestasikan segala sesuatunya untuk hubungan ini. Kayak nggak ada kontribusinya, gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu ngelihat orang ini kok males banget ya. Terus menerus kayak di dalam hubungan ini tuh cuman gua yang usaha. Orang ini nggak mau ambil, nggak ada saling. Nah, nggak ada saling. Gua nggak masalah untuk berkorban dan untuk melakukan segala sesuatu demi hubungan ini, demi anak-anak, demi rumah tangga, ataupun demi hubungan ini kalau kalian belum berumah tangga. Tetapi kamu nggak keberatan kalau orang itu juga memperlihatkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, gitu loh. Cuman dalam kenyataannya kalau yang aku lihat dari kartunya ini, enggak, nggak ada saling itu. The Lover dalam keadaan terbalik. Orang ini tidak bisa menghormati, menghargai yang namanya komitmen, ya. Dia banyak melukai komitmen, mungkin dengan segala apa yang dilakukan, dengan dia mungkin buat beberapa dari kamu dia bolak-balik selingkuh, dia bolak-balik bohong, dia bolak-balik mempergunakan kamu, dia bolak-balik nyakitin perasaan kamu dan lain sebagainya. Dan dia mungkin bersikap dan berperilakunya seperti orang yang tidak ada ikatan, tidak ada komitmen, gitu loh. Dan rasanya dia memperlakukan diri kamu seperti orang yang tidak punya hubungan, ngerti nggak kamu? Kamu punya hubungan, kamu ada di dalam status berpasangan, tapi rasanya kamu berhubungan dengan orang yang nggak ada di komitmen ini sama kamu. Komitmen kayak, komitmen ini cuma kayak status doang gitu loh. Three of Pentacles. Dia pengen kamu bisa nerima situasinya dia. Dia pengen kamu bisa mengerti situasinya dia. Dia pengen kamu adapt sama mereka. Dia pengen kamu melakukan apa yang mereka pengen lakukan. Tapi merekanya sendiri tidak bisa menghormati komitmen ini. Merekanya sendiri tidak mau melakukan tanggung jawabnya mereka, menghormati hubungan ini dan lain sebagainya. Ya layaknya orang di dalam satu hubungan dan dalam satu komitmen ya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka ingin kamu bisa bekerja sama untuk memberikan, mewujudkan, melakukan apa yang mereka mau. Spesifik sekali buat beberapa dari kamu. Ini ada orang ketiganya. Dan mereka mungkin mengharapkan kamu bisa terima. Dijadikan option. Buat beberapa dari kamu bahkan mungkin kamu diajakin untuk bisa poligami. Kamunya yang gak terima. Cuman ada hal-hal ini yang kamu considering. Salah satunya buat beberapa dari kamu adalah masalah anak, ya. Dan kamu mungkin merasa selalu gua harus jadi nomor sekian. Gua harus selalu jadi option. Sedangkan gue selalu menjadikan dia prioritas. Dan kamu mungkin ngelihat dia tuh udah kayak apa ya, jadi kayak ngurusin anak gitu loh, udah kayak jadi emaknya walaupun kamu mungkin laki-laki gitu ya. Dia selalu bikin salah, apa yang dia perluin gua yang ngurusin, apa yang dia butuhin gua yang iniin. Dia lagi sedih, dia lagi susah, dia lagi apa, gua yang iniin. Dan mungkin ini yang bikin mereka nggak mau ngelepasin kamu juga, tapi mereka juga tidak bisa hanya bersama kamu, ngerti nggak kamu? Mereka
masih banyak pengennya, mereka masih pengen seneng-seneng dan mereka masih banyak maunya. Dan kemauan-kemauan mereka, kesenangan mereka itu banyak kali menyakiti kamu. Tetapi di sini kalau yang aku lihat, walaupun disakitin, kamu memaksa diri kamu untuk bisa bertoleransi gitu loh dengan diri orang ini. Walaupun orang ini tidak kelihatan lagi kayak ya orang ini cuman wujudnya aja. Lebihnya tuh ada di tempat lain. Kelihatan jenuh, kelihatan ya sudahlah, ya udahlah ini udah hubungan yang udah lama gitu. Udah sampai ke pernikahan buat beberapa dari kamu. Tapi peran sertanya mereka itu nggak ada. Bahkan buat beberapa dari kamu, ya mereka asik ngabisin uang mereka dan ngabisin apa yang bukan bersama kamu, tetapi dengan orang lain untuk dirinya sendiri gitu ya. Dan mereka bebas lepas begitu saja, seakan-akan tidak ada tanggung jawab gitu. Ya, kembali lagi. Sebelum ada orang yang memancangkan kata, yuk kita selesain ini masalah, bukan hubungan ya. Kita selesain nih masalah karena gua tidak bisa lagi untuk diperlakukan seperti ini. Kalau memang lu mau kembali lagi dan ingin bersama gue dan ingin untuk mengobati si hubungan ini, gua pengen begini begini begini. Kalau memang tidak bisa ya kamu sendiri harus bisa berdiri untuk dirimu sendiri. Mengeluarkan dan mengungkapkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Ya. Oke. Cancer, ini adalah readingan untuk yang berpasangan. Aku lihat ada energinya Pisces, ada energinya Gemini di sini, ada Libra, ada Aquarius, Virgo, Taurus. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak perlu menjadi zodiak itu. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.